memberikan pada warga yang hari ini tidak punya rumah untuk mendapatkan rumah dengan kredit DP-nya 0 rupiah. Dengan 0 rupiah DP, maka seperti juga pipa, mereka tak kuat membayar di awal. Rumah juga sama, jangan airnya mengalir tapi rumahnya tak dimiliki. Miliki rumahnya, miliki air bersihnya, dan kemudian merasakan kesejahteraan, keadilan di Jakarta. Itu yang akan kita laksanakan di Jakarta 5 tahun yang akan datang. Terima kasih. Waktu masih ada, apakah akan digunakan atau cukup? Baik, para pendukung harap tenang. Para pendukung harap tenang. Tata tertib sudah dibacakan di awal debat dan penyelenggara yaitu KPU DKI Jakarta mengingatkan kami moderator untuk mengingatkan Anda para pendukung. Jika ada yang tidak dapat menjaga ketertiban, maka penyelenggara berhak untuk mengeluarkan pendukung yang tidak tertib. Baik, kita lanjutkan. Silakan paslon 1 menanggapi jawaban paslon 2 dan paslon 3. Waktu Anda 2 menit 30 detik dimulai ketika Anda berbicara. Silakan. Masalah macet memang sangat membuat kita frustrasi, tetapi tidak menjadi skeptis karena saya dan Pak Silvi memiliki komitmen untuk bisa menghadirkan berbagai kebijakan dan juga inovasi, termasuk melanjutkan apa yang sudah dilakukan hari ini dan dilakukan oleh gubernur-gubernur sebelumnya. Tentu kita tahu bahwa pertumbuhan ruas jalan tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan pertumbuhan jumlah kendaraan pribadi. Kita ingin benar-benar lebih mengajak dan membuat masyarakat berpihak pada kendaraan transportasi umum massal. Artinya kita harus memberikan insentif yang tepat. Harus aman, nyaman, tepat waktu, dan juga terjangkau. Selain itu, kita juga ingin mengedepankan pola-pola hidup yang lebih efisien lagi. Kita bangun transit hub yang memadai, intermoda transportasi juga dapat terjadi, dan pada akhirnya sasaran kita adalah mengurangi waktu tempuh pada saat-saat peak hours. Dan juga kita ingin membangun jalur-jalur khusus sepeda, termasuk di tengah-tengah perjalanan. Dan kita ingin yakinkan itu tidak terjadi. Harus ada enforcement yang baik. Tetapi di saat yang bersamaan, kita juga harus memahami bahwa masih banyak masyarakat kita yang tidak memiliki akses terhadap air baku yang baik, yang bersih. Oleh karena itu, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk bisa menyiapkan persediaan air baku yang semakin baik. Tentu kita harus lakukan secara sistematis. Kita bangun kolam-kolam retensi, termasuk sumur-sumur resapan dan juga dengan water harvesting. Dan itu semua akan menambah suplai air jika diperlukan oleh masyarakat sewaktu-waktu. Dan terakhir saya menambahkan sedikit tadi yang disampaikan Pak Silvi dalam mengelola sampah. Selain kita merevitalisasi tempat pengelolaan air, kita juga membangun intermediate treatment facility untuk menjadikan sampah menjadi energi. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih, semangatnya, kita tenang. Sekali lagi kami mengingatkan sebagai moderator, pesan dari penyelenggara KPU Provinsi DKI Jakarta, jika ada pendukung yang tidak paslon 1 dan 3 dalam waktu 2 menit 30 detik dimulai ketika Anda mulai berbicara. Perlu saya jelaskan soal transportasi. Yang kita lakukan ini bukan membangun jalan terus. Tidak ada di dunia yang bangun jalan bisa memenuhi untuk mengatasi kemacetan, ingin impor. Hampir semua bus kami beli dari lokal karoseri. Lalu apa yang kami lakukan lagi? Kami sedang membangun banyak apartemen di atas terminal-terminal maupun stasiun-stasiun maupun pasar-pasar kami, supaya pekerja-pekerja orang Jakarta yang nggak mampu beli rumah di Jakarta, kerja di Jakarta, kembali tinggal di Jakarta dengan menyewa apartemen harga kos. Tapi ketika gajinya di atas 10 juta, kami akan menjual apartemen itu dengan harga modal. Hanya 300 juta untuk ukuran 36. Jadi ini akan mendorong mengatasi kemacetan. Bahkan sekarang kami melakukan subsidi. Orang Tangerang, Depok, Bekasi ke Jakarta bayar 3.500. Lalu dari mana uang subsidi nanti bisa sampai 45 triliun? Itulah kami kenakan jalan berbayar atau dikenal dengan ERP. Dari uang ini masuk, ini yang kami namakan bagaimana mengadministrasi keadilan sosial. Lalu mengenai sampah, Februari ini, bulan depan kami sudah groundbreaking membangun waste to energy. Dikerjakan oleh BUMD kami.
Jadi kami sudah siapkan semua bertahap, termasuk di kampung-kampung harus dididik dengan uang yang baik. Mungkin Mas Jarod bisa tambahkan sedikit. Terima kasih. Untuk mutasi, promosi, dan demosi, ukurannya jelas. Kita sangat sabar. Beberapa kali kita berikan peringatan, masukan. Jangan korupsi. Warga Jakarta butuh pelayanan yang cepat, tepat, profesional, dan bebas dari pungli. Oleh karena itu, apabila ada mereka-mereka yang lambat untuk mengeksekusi kebijakan dengan menyesal, dengan senang hati juga, kami akan ganti. Oleh sebab itu, untuk pergantiannya kita membuat dengan cara lelang terbuka. Terima kasih. Segmen 3 telah kita ikuti bersama. Segmen 2 tadi tentang reformasi birokrasi, segmen 3 tentang pelayanan publik, dan segmen berikutnya akan semakin seru karena antar paslon akan saling bertanya dan menanggapi. Kami akan kembali sesaat lagi.